Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat teman-teman developer perumahan di Indonesia. Malam hari ini ketemu kembali dengan saya, Hadi Haryadi, ya dari Dalam Teknologi. Malam ini malam spesial buat teman-teman, ya, buat kita semua. Ini istimewa teman-teman karena malam ini kita akan rilis ya secara resmi produk digital baru dari Dalam Teknologi. Apa itu? Yaitu seperti yang di hadapan teman-teman, aplikasi mobile dari Dalam Teknologi. Jadi mungkin teman-teman kalau ya selama ini telah menggunakan Dalam software berbasis web, maka malam ini teman-teman akan ditambahkan ya teknologi yang baru sehingga akan mendukung kinerja teman-teman khususnya untuk area pemasaran. Yang di hadapan teman-teman sekarang adalah soft layer di mana kita ambil tema Salesforce is the king. Have you checked the sales activity today? Mau tidak mau kita harus bicara penjualan teman-teman ya. Jauh sebelum kita bicara tentang cash flow, maka Salesforce adalah the first. Ada 5 pertanyaan yang mendasari kenapa dalam teknologi harus menggelindingkan aplikasi mobile. 5 pertanyaan itu, yang pertama adalah kita mengalami penjualan ganda, bukan cuma ganda, kadang ya triple, kadang quarter dalam satu unit yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesulitan yang dialami oleh manajer dalam memonitoring secara live aktivitas penjualan para salesman-nya. Nah, ini berakibat pada poin yang ketiga, kesulitan buat kita sebagai penyelia atau manajer dalam mengukur kinerja penjualan. Terus yang keempat adalah seringkali kita merasa daya jangkau penjualan kita terbatas karena kita masih mengandalkan cara-cara yang manual. Yang kelima adalah sulit banget kita mendapatkan data penjualan real time yang cepat dan valid. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pertanyaan pertama tadi, yaitu penjualan ganda. Ini terjadi karena kita nggak dibekali oleh distribusi informasi stok yang merata. Nah, oleh sebab itu dengan penggunaan aplikasi mobile di tangan para freelance, di tangan official marketing Anda, itu membuat informasi stok atau inventory itu menjadi merata secara real time, live, cepat, dan valid. Nah, jadi itu teman-teman dasar kenapa kemudian dalam teknologi itu harus membuat aplikasi mobile secepatnya, sesegera mungkin agar supaya teman-teman developer bisa melakukan penetrasi pasar secepat-cepatnya dan sedalam-dalamnya. Oke, teman-teman, bicara tentang aplikasi mobile ini atau aplikasi mobile dalam, maka kita akan bicara dalam 2 bagian ya. Bagian pertama adalah kita akan membahas tentang informasi apa saja yang kita dapatkan setelah kita berjualan. Itu yang pertama, bagian pertama. Bagian kedua adalah bagaimana kita mencetak penjualan pada hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk saja ke aplikasi mobile dalam. Tentunya setelah Anda melakukan download di Play Store Google ya. Ya, seperti Anda lihat, saya sudah mendownload ya aplikasi mobile, sudah muncul ikonnya. Tinggal kita kemudian klik saja. Ya, kita tunggu. Kita akan dibawa ke halaman login ya. Username-nya official sales, kemudian passwordnya 091010. Ya, udah benar, kita login saja. Ya, kita dibawa ke halaman grafik. Sebelum kita bahas halaman grafik ini atau menu grafik ini, ada baiknya kita menuju ke menu akun dulu. Nah, di bawah ini teman-teman ya, ini ada menu navigation ya. Nah, kita akan masuk di menu akun ya. Oke, kita klik saja menu akunnya. Ini kita masuk ya ke akun Mbak Dayana Naki bertindak sebagai pemasar ya, penjual. Nah, informasi yang terkait dengan Mbak Dayana ini adalah username-nya official sales seperti yang tadi teman-teman lihat, kita bisa login dengan username official sales, email resminya, jenis kelaminnya, nomor teleponnya, dan alamatnya. Nah, teman-teman kemudian bisa lihat juga di sini, ini ada penugasan project. Jadi Mbak Dayana Naki ini ditugaskan di project perumahan apa saja. Ini kita lihat ya, kita geser aja ke bawah teman-teman ya. Jadi ada kurang lebih 15 ya, ada 15 project perumahan yang ditugaskan kepada Mbak Dayana Naki untuk dijualkan. Itu kemudian teman-teman selanjutnya bisa merubah data atau profile kita di sini. Nah, ini ada 5 kolom, ada kolom username, ada kolom email, ada kolom nama, dan ada kolom nomor telepon, dan ada pula kolom alamat. Namun yang hanya bisa dirubah hanya kolom nama, kolom nomor telepon, dan kolom alamat ya. Oh ya, kemudian ada foto ya, foto diri Anda bisa ambil gambar langsung saat ini juga, atau bisa pilih di galeri. Nah, jadi silakan saja ya Anda pilih ya untuk foto diri Anda. Silakan saja untuk di-update kalau Anda menginginkan update baru gitu ya. Nah, ini sudah oke, kelihatannya kita update
update saja, sukses, kita mengganti profile kita. Kemudian Anda bisa juga mengedit atau merubah kata sandi. Silakan masukkan kata sandi baru Anda, kemudian ulangi lagi ya. Kemudian Anda update gitu ya. Jadi ini simple teman-teman, kita back lagi. Kemudian kita bisa masuk ke menu home. Nah, ini menu yang menampilkan grafik penjualan Anda dalam masa tahun tertentu. Jadi Anda pilih dulu ya di perumahannya, misalkan perumahan Jannati Hill Residence. Nah, ini sudah muncul grafik penjualannya. Ternyata masih kosong teman-teman ya, karena memang belum ada yang terjual dalam tahun 2021. Nah, yang ada datanya adalah di Alandra Residence. Kita pilih saja. Nah, ini muncul grafik penjualan. Ada dua bentuk grafik penjualan ya. Pertama adalah grafik kue atau grafik bundar, yang kedua adalah grafik batang. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya simple banget ya. Untuk kasus Mbak Dayana ini, dia sampai bulan April 2021 ini menjual 2 unit, ini buktinya. Berarti di bulan Maret, di bulan Februari, dan Januari dia tidak melakukan penjualan alias kosong. Nah, itu ekuivalen dengan 7,69% dari 100% yang tersedia. Nah, kita sekarang pengen tahu, kita perlu melakukan detailisasi terhadap dua penjualan tersebut. Di mana kita mengetahui detail penjualan 2 unit tersebut? Caranya adalah teman-teman bisa lihat di laporan. Nah, di sini ada 5 laporan. Laporan penjualan, laporan price list, laporan PPJB, laporan PSJB, dan laporan grafik. Dari 5 laporan ini, saya akan presentasikan kepada teman-teman 2 laporan saja, ya, laporan grafik dan laporan PSJB. Yang lainnya teman-teman bisa elaborasi sendiri nanti kalau sudah melakukan download ya di Play Store gitu ya. Kita lihat laporan grafik dulu. Nah, ini muncul laporan grafik ya. Ini lebih detail teman-teman ya ketimbang di laporan grafik yang ada di home tadi, di menu home ya. Nah, kita eksplorasi saja. Kita pilih perumahannya, misalkan Alandra Residence, kemudian tahunnya. Nah, ini lebih lebar lagi range-nya. Kalau tadi kan cuma 2021 di menu home tadi. Nah, sekarang tahunnya bisa lebih lebar ya. Teman-teman bisa pilih. Misalkan kita mau tahu penjualan di tahun 2017. Kosong ya. Memang belum terjadi penjualan di tahun 2017. Kita pilih lagi di tahun 2020 misalkan ya, kosong juga ya. Kelihatannya Mbak Dayana Naki ini baru melakukan penjualan di tahun 2021 gitu ya. April ada 2 penjualan gitu ya. Kita back lagi di laporan PSJB-nya. Kita disuruh untuk memilih perumahannya terlebih dahulu, Alandra Residence, kemudian tanggalnya sejak bulan Januari tanggal 1 sampai kemudian bulan April, kemudian kita pilih. Nah, ini muncul ada 2 unit, ada 2 konsumen yang muncul, yaitu Anthony Joshua dan Martin Odegaard. Kita detailkan lagi untuk Anthony Joshua. Kita lihat detail Anthony Joshua. Kemudian teman-teman bisa mencek lagi, make sure lagi detailnya itu di set plan Alandra Residence. Teman-teman bisa menggunakan jari telunjuk dan jempol untuk melakukan zoom out dan zoom in ya. Tinggal direnggangkan saja. Kalau Anda ingin melakukan zoom in, tinggal kemudian dirapatkan saja telunjuk dan jempol Anda. Saya menyarankan pada teman-teman untuk mengupload set plan itu lengkap dengan nomor kaflingnya. Nah, ini terlihat teman-teman yang terjual adalah A10 dan A11 ya, Anthony Joshua dan kemudian Martin Odegaard. Jadi begitu teman-teman cara kita mengetahui informasi-informasi setelah sebelumnya kita melakukan penjualan ya. Pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana cara mencetak penjualan baru ya, atau bagaimana cara mencatatkan penjualan baru. Caranya kita akan menggunakan menu prospek ya. Kita tekan aja tombol prospek. Kita akan dibawa ke halaman prospek untuk memilih terlebih dahulu perumahan. Kita contohkan saja dia berminat di perumahan Gria Satria. Kemudian kita pilihkan, masih kosong ya teman-teman, belum ada data lawas ya. Kita tambahkan saja data baru dengan cara menekan tombol plus ya. Nah, kita akan dibawa ke halaman form ya, halaman form untuk melengkapi biodata daripada konsumen atau prospek baru kita ini. Namanya misalkan adalah Bambang Sutioso, kemudian perumahannya diminta lagi ya. Tadi Pak Bambang ini berminat di Gria Satria, kemudian kita pilih kaflingnya dia berminat di contoh 5, kartu ID-nya atau nomor ID card-nya atau nomor KTP-nya, emailnya, nomor teleponnya mutlak ya, ini alamatnya. Nah, ini sudah cukup lengkap ya. Kita tambahkan saja dengan cara menekan tombol tambah. Nah, ini sukses ya, kita menambahkan prospek baru atas nama Bambang Sutioso. Kemudian kita detailkan saja ya. Anda bisa update ya data-data dengan cara menekan tombol update nantinya gitu ya. Kita lanjutkan melakukan prospek konsumen dengan cara menekan tombol follow up prospek. Kita tambahkan saja di sini tanggal follow up hari ini, misalkan tanggal 4. Kita simulasikan pagi ini jam 9 tanggal 4 bulan April 2021 Pak Bambang Sutioso datang ke lokasi
lokasi media yang kita pilih, silakan Anda tambahkan misalkan VB Ads gitu ya, atau digital marketing. Kemudian keterangannya adalah berminat, kemudian hasilnya kita anggap prospek ya. Anda diminta untuk memilih statusnya. Ini yang paling penting teman-teman, status prospek, status hot prospek, atau status closing. Status yang paling tinggi adalah status closing. Pak Bambang itu masuk dalam kategori hot prospek kali ya, sehingga kita pilih saja hot prospek. Dan jangan lupa untuk menambahkan foto teman-teman ya. Ini foto ini penting untuk menandakan Anda telah melakukan prospek dengan si Pak Bambang ini. Kita ambil gambar langsung saat ini juga, atau bisa kemudian melalui pilih di galeri. Contohnya kita ambil di galeri. Oke, ini kemudian kita tambahkan. Berhasil menambahkan follow up baru gitu ya. Katakan saja ini sudah sore hari Pak Bambang datang ya dengan istrinya, kemudian kita segera melakukan follow up ulang ya. Caranya adalah kita menambahkan kembali atau mengklik tombol plus, kemudian tanggal follow up berarti masih di hari ini. Pilih medianya sama berarti tadi di VB Ads, kemudian keterangannya minat, hasilnya closing ya. Oke, kemudian pilih statusnya adalah closing. Kemudian Anda masukkan gambar, pilih di galeri. Nah, ini sudah masuk gambarnya. Teman-teman, ya sekali Anda memilih status closing berarti Anda sudah melock penjualan. Dengan begitu berarti penjual lainnya itu tidak akan bisa menjualkan kafling yang sudah Anda lock. Kemudian kita tambah. Berhasil, sukses ya menambahkan follow up. Ini sudah muncul closing teman-teman ya. Selesailah Anda melakukan prospek konsumen. Terus kita ingin make sure, kita lihat di laporan grafik, pilih perumahannya berarti adalah perumahan tadi Gria Satria ya. Kemudian tahun 2021 masih kosong ya. Kita back lagi untuk kita lihat di laporan PSCB-nya. Kita pilih perumahannya Gria Satria, kemudian tanggal mulainya juga masih kosong ya. Ini terjadi karena kita belum melanjutkan dengan pembuatan PSCB-nya, perjanjian sementara jual beli. Itu berarti Anda harus menggunakan laptop untuk membuat perjanjian sementara jual belinya. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba, selamat menikmati fitur baru kami dalam mobile app. Terima kasih, salam sukses.